kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita wajib untuk memilih. Memilih apa? Yang pertama, kita wajib memilih bersekutu dengan Tuhan. Bukan mementingkan kesibukan kita, bukan mementingkan apa yang kita mau lakukan, tetapi kita belajar diam dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berkata-kata. Supaya apa? Supaya bukan rencana kita yang terjadi, tetapi rencana Tuhan. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita diberkati Tuhan, amin. Nah, pagi ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, belajar sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan menangkap sesuatu. Tapi sebelumnya, mari sama-sama dengan saya, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan satu pujian, kita katakan satu hal yang rindu berdiam dalam rumah-Mu. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu. Tuhan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kami datang hari ini membawa hati kami, hidup kami, supaya kami diisi dan kami belajar menangkap sesuatu supaya itu bisa menuntun kehidupan kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih buat pagi ini. Kami akan mempersiapkan hati kami dan kami siap belajar sesuatu untuk kami bisa tangkap dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu dicurahkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Temanya saya akan angkat berbicara tentang memilih bagian yang terbaik. Dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-42 dikatakan begini. Lukas pasal 10 ayat 42 dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya datang ke satu tempat, maka ada seorang wanita dikatakan Marta. Dia menerima Yesus beserta murid-muridnya datang ke rumahnya. Pada saat itu Marta ini memiliki saudara perempuan, yaitu namanya Maria. Marta ini sibuk sekali melayani. Dia sibuk sekali bekerja, membuat sesuatu yang terbaik. Tetapi dikatakan Maria sibuk mendengarkan Yesus berkata-kata pada saat itu. Dan di ayat 42, maka Yesus berkata, Maria sudah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang memilih bagian yang terbaik. Dalam hidup kita akan ada selalu yang namanya pilihan.
kita memilih, ada konsekuensi. Ketika kita memilih untuk bertindak A, maka ada konsekuensi segala sesuatunya. Pada saat Maria memilih untuk diam, duduk, mendengarkan Tuhan berkata-kata pada saat itu, konsekuensinya adalah pada saat itu Marta, dia mulai agak marah. Dia menjumpai Yesus, dia berkata, "Tuhan, tidakkah kau lihat aku sibuk sekali untuk melayani, sementara Maria ini diam saja mendengarkan kau berkata-kata, suruhlah dia bantu aku." Bapak Ibu Saudara, pada saat itu dikatakan Tuhan berkata, "Hei Marta, engkau sibuk memikirkan, engkau khawatir, engkau selalu menyibukkan dirimu, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu saja yang bagian yang perlu, yaitu Maria sudah memilihnya." Yang pertama, saudaraku, apa yang kita perlu pilih dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita perlu memilih untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, persekutuan dengan Tuhan itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Tetapi apa yang kita sering lakukan? Kita sering sekali mengerjakan sesuatu, sibuk dengan kegiatan kita seperti yang Marta lakukan. Kita menempatkan Yesus ini adalah pribadi yang harus menikmati apa yang kita kerjakan. Kita ini menempatkan Yesus berdiam untuk melihat apa yang kita lakukan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria? Maria ini, saudaraku, dia menempatkan Yesus adalah pribadi yang menjadi patron dalam hidupnya, yang menuntun kehidupannya, saudaraku. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus berkata, Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa bagian yang terbaik dalam kehidupan kita pada saat ini? Yaitu persekutuan dengan Tuhan. Menempatkan Yesus sebagai juru kemudi kita. Menempatkan Yesus untuk membuat sesuatu pergerakan dalam kehidupan kita. Bukan sebaliknya, kita yang buat pergerakan dalam kehidupan kita, Yesus tinggal menonton saja. Tetapi, saudaraku, yang Tuhan inginkan adalah Tuhan dan kita bergerak bersama-sama untuk melakukan sesuatu. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, Maria sudah memilih bagian yang terbaik, yaitu persekutu dengan Tuhan, yang tidak akan diambil daripadanya. Yang kedua, saudaraku, apa bagian yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, yang perlu kita pilih? Yang kedua adalah dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara. Kejadian 6 ayatnya yang ke-22 dikatakan begini, "Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya." Yang kedua, yang perlu kita pilih dalam kehidupan kita adalah mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Dalam ayatnya yang ke-14-15, Tuhan memerintahkan kepada Nuh, "Buatlah bagimu suatu batra yang panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta." Satu hasta itu, kalau kita pelajari, saudaraku, itu panjangnya sekitar 45 cm. Dan saudaraku, pada saat itu Nuh membangun batra panjangnya itu sekitar 135 meter. Dan batra itu sangat-sangat besar. Dan Tuhan berkata, kayunya yang kamu buat adalah kayu gofir, bukan kayu yang lain. Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan ayat 22 dikatakan, "Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya." Demikianlah dilakukan Nuh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempelajari Nuh pada saat itu, dia diperhadapkan dengan satu keadaan yang tidak baik. Dia diperhadapkan dengan lingkungan yang tidak baik, orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka, saudaraku, tidak percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan, saya pelajari, Nuh ini mulai memberitakan tentang Allah, menceritakan tentang Tuhan kepada bangsa itu pada saat itu hampir 120 tahun. Jadi selama 120 tahun sambil Nuh membangun batra, dia mulai menceritakan Tuhan untuk berbalik mereka daripada jalannya yang jahat. Tetapi alhasil apa? Kalau kita mempelajari Nuh, siapa yang masuk dalam batra? Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya, dan binatang-binatang yang lain. Bapak Ibu Saudara,
Nuh ini memilih untuk melakukan semua yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Konsekuensi daripada ketika Nuh memilih untuk melakukan adalah pas dia mengalami banyak penolakan, dia mengalami banyak ejekan, dia mungkin banyak mengalami intimidasi, dia mulai mengalami mungkin keraguan setiap hari dalam hidupnya. Tetapi dia mulai memilih melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, hingga akhirnya ada satu karya yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Nuh, ketika dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga, dalam kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15 dikatakan begini. Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, Yosua, dia memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Pada saat itu mungkin dia diperhadapkan orang mulai menyembah Baal, orang mulai menyembah Allah-Allah yang lain. Bangsa Israel yang tegak tengkuk, mereka mulai berbalik setia. Dan pada saat itu Yosua menekankan, kalau kamu anggap tidak baik tidak beribadah kepada Tuhan, ya udah terserah. Kamu mau beribadah kepada siapa, terserahmu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan ini gak gampang, saudara. Dia akan diperhadapkan dengan suatu keadaan yang sulit. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita wajib untuk memilih. Memilih apa? Yang pertama, kita wajib memilih bersekutu dengan Tuhan. Bukan mementingkan kesibukan kita, bukan mementingkan apa yang kita mau lakukan, tetapi kita belajar diam dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berkata-kata. Supaya apa? Supaya bukan rencana kita yang terjadi, tetapi rencana Tuhan. Bukan supaya apa yang menjadi keinginan kita yang terjadi, tapi keinginan Tuhan. Bukan apa yang menjadi visi kita, tetapi visi Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita melakukan suatu kegiatan, kita buat Tuhan hanya melihat, kita merasa Tuhan perlu melihat pergerakan kita, maka seperti Marta, kita akan mengalami namanya kekecewaan demi kekecewaan. Kita akan mengalami namanya keputusasaan, kita rasanya lelah, tidak ada yang mendukung kita. Tetapi Maria ketika dia memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, memang orang terdekat daripada dia mulai ada yang tidak senang. Tetapi dengar, hari ini pilihan akan jatuh ke dalam tangan kita. Kita harus memilih bagian yang terbaik, yaitu apa? Bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus memilih melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Mendengar dan melakukan dengan tepat. Jadi bukan hanya sekedar melakukan, tapi harus melakukannya dengan tepat seperti yang dilakukan oleh Nuh. Apa yang Tuhan inginkan, itu yang dikerjakan. Bukan sebaliknya, apa yang kita inginkan, itu yang kita kerjakan. Tetapi apa yang diinginkan oleh Tuhan, itu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita memilih untuk apa? Kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati apa yang menjadi pekerjaan kita. Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan memberkati masa depan kita. Percayalah kepada Tuhan. Sebab dalam ibadah ada janji, baik untuk hari ini maupun untuk yang akan datang. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, marilah kita sama-sama untuk kita bisa memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada kita. Amin. Yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Uang tidak bisa membuat kenikmatan di dalam hidup kita. Ada banyak orang punya banyak uang tetapi mengalami kekosongan
Tapi hari ini ruang kosong itu perlu diisi dengan persekutuan dengan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab menikmati kebaikan Tuhan itu adalah harga yang sangat mahal, yang tidak akan diambil daripada kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat cinta kasih-Mu. Terima kasih buat belas kasihan-Mu. Aku berdoa untuk setiap kami yang menonton acara ini, yang melihat acara ini Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan. Tuhan, aku berdoa mungkin hari-hari ini kami banyak mengalami kekhawatiran, banyak mengalami kebimbangan, kami banyak mengalami keputusasaan. Keadaan ini tidak seperti yang kami inginkan. Keadaan yang kami alami tidak seperti yang kami harapkan. Tetapi hari ini kami mengambil keputusan, memilih pilihan yang terbaik daripada dalam hidup kami, yang tidak akan diambil daripada kami, yaitu menikmati Engkau ya Tuhan. Senantiasa setiap harinya Kau ada dalam kehidupan kami. Tuntun langkah kami ya Tuhan. Ku berdoa setiap kami yang mengalami penyakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mengalami kelepasan, kami mengalami pembebasan, kami mengalami sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Sebab Allah bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi ini. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. 1 hari ini kami manapun kami akan melangkah, kami ditolong oleh Tuhan. Kemurahan kebajikan Tuhan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.